Sorry bos, saya apa? Oh gitu. Karena kalau hari ini kita bisa hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6, semua kita hadir dalam keadaan sehat walafiat bersama seluruh peserta RDP. Para pimpinan dan anggota Komisi 6 yang saya hormati, menurut laporan dari Sekretariat Komisi 6 DPR RI, saat ini rapat dengar pendapat telah dihadiri dan ditandatangani oleh 12 orang anggota komisi. Dari jumlah praksi, 7 praksi telah hadir semua. Menurut tata tertib ini sudah quorum untuk kita mulai RDP pada hari ini. Oleh karena itu perkenankan saya untuk membuka rapat ini secara terbuka. Selanjutnya terima kasih kami ucapkan kepada para undangan atas kesediaan waktunya untuk menghadiri rapat dengar pendapat hari ini, dan sesuai undangan yang telah kami sampaikan, agenda rapat hari ini adalah pertama, perkenalan mitra kerja Komisi 6 DPR RI, yang kedua, evaluasi kinerja sampai dengan triwulan ketiga tahun 2024, dan yang ketiga, penyampaian rencana kerja dan roadmap korporasi tahun 2025. Selanjutnya kami ingin menanyakan kepada sahabat-sahabat para anggota Komisi 6 dan undangan, apa disepakati untuk kita akhiri RDP ini pukul 13. Setuju ya? Bapak Direksi setuju semuanya? Rapat RDP berlangsung sampai dengan pukul 13 hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita perkenalan. Saya persilakan pimpinan dulu memperkenalkan diri, kemudian secara bergilir para anggota. Silakan, Pak. Oh, ini saya diinterupsi oleh pimpinan. Saya AM Nurdin Halid dari Dapil 2 Sulawesi Selatan, Partai Golongan Karya. Ini saya orang baru stok lama, karena sudah pernah menjadi anggota DPR sejak 97, tahun 97 zaman Orde Baru, 2,5 periode. Tapi kalau bapak-bapak, ibu semua suka sepak bola pasti kenal saya. Silakan. Selanjutnya saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk memperkenalkan diri. Baik, kita mulai dari Bang BRI. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pimpinan Komisi 6 DPR RI, Bapak Nurdin Halid, kemudian ada Pak Eko, Pak Adi Satrio, dan Ibu Anggia, serta seluruh jajaran anggota Komisi 6 DPR RI, juga rekan-rekan dari jajaran direksi dan senior manajemen Himbara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan karena saya sebagai Ketua Himbara, jadi BRI duluan ya Pak ya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Sunarso, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia. Terima kasih Pak Sunarso. Selanjutnya Bank Mandiri. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 6 DPR RI, hadir bersama kita Ibu Anggia Ermarini. Selamat pagi Ibu, Bapak Nurdin Halid, Pak Andre Rosiade, Pak Eko Purnomo, dan Pak Adi Selisto, dan seluruh Bapak Ibu yang kami hormati anggota Komisi 6 DPR RI. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan perkenalan ini saya mulai. Nama saya Darmawan Junaidi sebagai Direktur Utama di Bank Mandiri. Terima kasih Pak Darmawan. Selanjutnya Bank Negara Indonesia, BNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pimpinan Komisi 6
Ibu Anggia, Pak Nurdin Halid, Pak Andre, dan Pak Adi Satria, Pak Eko Patro, dan seluruh anggota Komisi 6. Saya nama Roy Ketumilar, Direktur Utama BNI, Pak. Terima kasih Pak Tumilar. Selanjutnya Ban Tabungan Negara. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Ibu Pimpinan, Bu Anggia, Pak Nurdin Halid, Pak Eko Patrio, Pak Adi, dan Pak Ade Rusyadi. Terima kasih Pak. Oke. Sebagai perkenalan di awal, saya Nixon Apitupulu, Direktur Utama Bank Tabungan Negara. Terima kasih Pak Nixon. Selanjutnya Bank Syariah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 6 DPR RI, dalam hal ini ada Ibu Anggia, Pak Nurdin Halid, Pak Adi Satria, Pak Andre, dan juga Pak Eko. Senang sekali pagi ini kami dapat undangan Pak untuk perkenalan di rapat Komisi 6 DPR RI. Pada kesempatan ini saya perkenalkan, saya Heri Gunardi, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian saya hormati. Sebagaimana kita ketahui bahwa masa persidangan pertama tahun sidang 2004-2005 adalah awal dari masa persidangan periode keanggotaan 2024-2029. Seperti yang kita ketahui bersama, sebagai pilar utama dalam sektor keuangan nasional, Bank BUMN memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Bank BUMN tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, namun juga sebagai agen pembangunan yang secara aktif mendukung berbagai program pemerintah, termasuk pembiayaan sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pertanian, dan UMKM. Selain itu, Bank BUMN diharapkan perluas akses keuangan hingga ke daerah terpencil sehingga masyarakat Indonesia mendapat kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi secara produktif. Melalui transformasi secara berkelanjutan serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, dan PT Bank Syariah Indonesia telah menunjukkan pencapaian kinerja yang baik sampai dengan kuartal ketiga tahun 2024. Pencapaian kinerja tersebut ditunjukkan dengan peningkatan aset serta laba bersih perusahaan secara signifikan dengan tingkat kredit macet atau non-performing loans yang terjaga. Namun demikian, aktivitas eksklusif Bank BUMN juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Keberadaan Bank BUMN harus mampu memperkuat stabilitas ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian global dan volatilitas ekonomi internasional yang berpotensi berdampak pada pelemahan ekonomi nasional kita. Selain itu, perbaikan secara terus-menerus terhadap layanan perbankan digital juga harus terus dilakukan dalam rangka memberikan jaminan keamanan transaksi serta perlindungan data nasabah. Selanjutnya, atas kebijakan pemerintah dalam penghapusan hutang UMKM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, Bank BUMN harus mampu memberikan respon secara tepat, cermat, dan sehingga program penghapusan utang tersebut terlaksana dengan baik sesuai kriteria yang telah ditetapkan serta berdampak maksimal bagi pengembangan UMKM. Untuk itu kami persilakan Bapak Direktur Utama PT Bank Indonesia untuk mempresentasikan apa yang telah kami harapkan dari Komisi 6. Silakan Pak. Iya, Bang Beri. Oh, oke. Bang Beri materinya belum ada? Atau sudah siap? Iya, sudah. Di kita belum ada. Diserahkan kita belum ada ya, Pak? Sudah lainnya anggota. Dokumennya udah ada nggak? Udah materi BRI. Coba cek. Ini BRI baru dibagikan. Yang ini kan. Baik, lanjut Pak. Silakan Pak Dirut. Sekali lagi terima kasih pimpinan, mohon izin untuk kami sampaikan presentasi dari Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI. Pertama nanti Nanti akan ada pendalaman
tapi saya ingin menambahkan, bukan menambahkan, mempertanyakan. Pertama, tadi dengan Donald Trump terpilih sebagai presiden, itu ternyata bisa berpengaruh negatif terhadap ekonomi kita dan bisa mengkoreksi daripada pertumbuhan kita. Nah, apa langkah-langkah Bank Rakyat Indonesia untuk mengatasi hal tersebut? Khususnya terkoreksi, oke, bisa terkoreksi negatif, tapi kita harus berupaya terkoreksi positif. Ya, terkoreksi itu ada dua, terkoreksi negatif dan terus. Yang kedua, Pak Dirut, saya tahu persis bahwa BRI adalah salah satu bank yang utama sekali di zaman Orde Baru memberikan KUT. Presiden telah menghapus UMKM, tapi belum utang UMKM, tapi tidak termasuk KUT. Kami perlu gambaran. Sekarang tunggakan KUT itu apa masih belum dihapus atau sudah dihapus? Kalau belum dihapus, sisa berapa sekarang ini? Sehingga kami ada gambaran nanti untuk menyampaikan kepada pemerintah agar ini juga ikut dihapus. Terima kasih. Pasal selanjutnya Bank Mandiri. Silakan Pak Dirut. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami akan paparkan dalam 3 kelompok besar, yaitu sekilas mengenai Bank Mandiri, karena ini merupakan rapat pertama dengan Komisi 6 DPR RI pada periode 2024-2029, dan tentunya yang kedua juga nanti kami akan mengupdate kinerja Bank Mandiri sampai dengan kuartal ketiga 2024, dan kami akan lanjutkan dengan fokus strategi di tahun 2025. Terima kasih Pak Darmawan. Ada catatan penting dari kami untuk menjadi perhatian pada Pak Dirut. Yang pertama bahwa kita masih bersama program Presiden Pak Prabowo telah mencanangkan pertumbuhan 8%, kemudian swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, dan untuk mencapai pertumbuhan itu kita pahami bahwa ada 2 hal yang perlu kita lakukan, yaitu investasi dan ekspor. Untuk mendorong investasi tentu kita berasaskan kepada menggerakkan industri. Pak Darmawan, di dalam pemaparan Bapak, pertumbuhan kredit di sini itu sudah didominasi oleh pertambangan, jasa, pengangkutan, dan sosial. Perindustrian, pertanian itu setengah dari sektor tadi. Nah, mungkin untuk mencapai program swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi dan sebagainya, maka perlu terobosan untuk meningkatkan daripada pelayanan kredit untuk bidang perindustrian dan pertanian. Sekarang Pak Dirut Mandiri bahwa ada program Kementerian Pertanian, yaitu cetak sawah 3 juta hektar. Ini perlu dana besar untuk penyiapan alat dan sebagainya, dan akan dilakukan oleh koperasi dan swasta. Ini perlu bank hadir untuk pelaksanaan pembiayaan tersebut, termasuk daripada menggerakkan home industry. Yang kedua Pak Dirut, bahwa kita gembira jumlah pertumbuhan kredit 1.590 triliun periode September, tapi UMKM baru 132 triliun Pak. Ini tidak sampai 10%. Ya. Sementara pemerataan keadilan ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, justru UMKM 63 juta kita harus tingkatkan dari usaha mikro menjadi usaha kecil. Ada 920.000 usaha kecil ditingkatkan menjadi usaha menengah, dan ada 9.600 akan menjadi besar. Ini perlu kehadiran bank untuk mempercepat daripada realisasi program tersebut. Saya kira catatan kepada Pak Darmawan. Selanjutnya saya persilakan Dirut Bank BRI. Terima kasih pimpinan Komisi 6 dan Bapak Ibu anggota Komisi 6. Kami akan paparkan, mungkin kami mulai karena memang diminta mengenai makroekonomi. Saya hanya menambahkan apa yang disampaikan Dirut BRI dan Mandiri, bahwa terima kasih Pak Tibunar atas paparannya. Saya tidak mendengar ada kata koperasi Pak. Hanya UMKM. UMKM itu bukan koperasi. Jadi tolong program Bapak juga masuk koperasi, karena koperasi itu adalah pelaku ekonomi yang diakui oleh ekonomi konstitusi. Baik, selanjutnya Bank Tabungan Negara. Silakan Pak Dirut. Terima kasih Pak Nurdin Halid dan para pimpinan Komisi 6 DPR yang kami hormati. Kita lanjut aja, mungkin makronya nggak usah karena udah disinggung oleh Pak Sunarso, Pak Royke, dan Pak Darmawan.
Terima kasih Pak Nixon. Memang Bapak harus kerja keras ini untuk mewujudkan 3 rumah ini. Karena kalau terwujud itu ekonomi rakyat, ekonomi lokal itu bergerak luar biasa itu Pak. Terima kasih Pak Nixon. Selanjutnya Bang Syariah. Pak Dirut silakan. Baik, Bapak Pimpinan, terima kasih Bapak Ibu Pimpinan Komisi 6 dan seluruh anggota yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan update nanti dibagi 5 bagian. Pertama adalah tentunya profil BSI dulu, kemudian kinerja keuangan sampai dengan kuartal 3 2024. Kita juga nanti akan menyampaikan kontribusi BSI untuk masyarakat dan juga pemerintah, kemudian diikuti dengan penguatan digital capability, dan terakhir adalah fokus strategi untuk tahun 2025. Baik, pimpinan sidang, terima kasih banyak atas kesempatannya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heri. Yang menarik tadi Pak itu aplikasi sedekah tadi, sumbangan tadi itu ya. Nah, itu kalau 10.000 saja 30 miliar, 4 minggu, 4 kali Jumat, sebulan berarti 120 miliar. Iya. 1,4 triliun satu tahun, itu besar tuh Pak. Nah, pertanyaannya Pak, itu kembali nggak ke masjid itu sebagai sumbernya itu? Kan gini Pak, masjid itu buka rekening di BSI Pak. Jadi itu kembali ke pengelola masjidnya gitu Pak. Jadi ada rekening masjid dikelola oleh pengelola masjid. Nah, uang itu kembali ke sana semuanya gitu. Dikelola. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sebelum saya serahkan Ibu Ketua untuk memimpin pendalaman, saya ingin menyoroti penerapan ESG dalam Bank BUMN. Seperti kita Bapak Ibu sekalian bahwa ESG adalah konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan investasi atau bisnis yang berkelanjutan dengan 3 faktor: lingkungan, sosial, dan tata kelola. Ya. Dalam ini saya lebih pada aspek sosialnya. Seperti kita pahami bahwa BUMN memimpin dalam inklusi sosial. Artinya kehadiran BUMN diharapkan tidak hanya memberikan dampak secara ekonomi, tapi juga memberikan dampak secara sosial. Itu. Ada beberapa praktik yang telah dilakukan oleh Ban Himbara, yaitu melakukan aktivitas termasuk dalam bidang olahraga. Seperti misalnya BRI mensponsori Liga 1 sepak bola, BNI mensponsori bulu tangkis dan voli, Bank Mandiri mensponsori sepak bola juga, golf, MotoGP. Ini data saya Pak. Kemudian BTN Jakarta mensponsori internasional maraton, dan beberapa BUMN bersama sponsori sebuah event besar seperti Asian Games, MotoGP Mandalika. Pertanyaannya adalah, apakah keterlibatan ini murni atas dasar bisnis, ada value pada Bank Himbara, atau karena penugasan, ya, atau keduanya, ada penugasan dan ada kerja bersama bisnis karena ada value bagi bangsa. Itu saja Pak dari saya. Selanjutnya saya persilakan Ibu Ketua untuk memimpin pendalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.